Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita semua dipertemukan lagi oleh bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lain selama di bulan suci Ramadan ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mengawali bulan suci Ramadan ini, para ulama menganjurkan kita untuk berniat di bulan suci Ramadan ini. Tentunya di samping kita berniat dengan niat puasa seperti umumnya sebagai salah satu rukun dari puasa, yaitu niat nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, yang memang itu merupakan rukun dalam ibadah puasa kita. Para ulama menganjurkan kita untuk mempunyai niat, dan niat itu secara umum adalah untuk memantapkan kita dalam beribadah selama di bulan suci Ramadan. Di antara niat yang dilakukan oleh para ulama adalah bunyinya nawaina ma nawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam was salafus salih min ahli baitul karam was sahabatul a'lam, wa nawaina al-qiyam bi haqqi siyam ala al-wajhi alladhi yurdi al-malikul a'lam, wa nawaina al-muhafadha ala al-qiyam wa hifdzil jawarih 'anil ma'asi wal atham, wa nawaina tilawatul Qur'an wa kasratil dzikr was shalah was salam ala sayyidil anam, dan seterusnya. Intinya, maksudnya dari niat ini adalah kita dalam memasuki bulan suci Ramadan ini, kita harus memantapkan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Terutama salah satunya yang diniatkan di sini adalah nawaina tilawatul Quran. Kita niat selama di bulan suci Ramadan ini adalah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan ini dikenal juga dengan Syahrul Quran. Oleh karena itu, para ulama-ulama terdahulu mereka sangat memperhatikan sekali dalam membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan Imam Malik sendiri ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan, beliau mengatakan ja'al Quran, ja'a syahrul Quran, telah datang bulan Al-Quran. Sehingga beliau menutup kajian-kajiannya, kajian hadis, kajian fikih, kemudian beliau beralih dengan membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan situ bahwasanya seperti Imam Malik menghatamkan sampai beberapa kali dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh, termasuk Imam Syafi'i dan ulama-ulama terdahulu. Mereka sangat memperhatikan sekali dalam membaca Al-Quran, sehingga mereka mampu menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentunya kita harus mengambil qudwah, mengambil suri tauladan dalam menjalankan membaca Al-Quran ini. Alhamdulillah, kita mempunyai tradisi di Indonesia ini mengadakan tadarus Al-Quran di mana-mana, baik di masjid, di musola, dan tempat lain sebagainya. Ini merupakan suatu
motivasi yang kuat bagi kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Tapi setidaknya kita sebagai umat Islam dalam memperhatikan bacaan Al-Quran ini, minimal kita bisa menghatamkan 1 kali Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Jadi 1 hari kita bisa menghatamkan 1 juz, sehingga dalam jangka 30 hari atau selama bulan suci Ramadan ini kita bisa menghatamkan 1 kali khataman. Ini minimal. Dan inilah pentingnya kita dari awal bulan suci Ramadan ini kita punya niatan untuk menghatamkan Al-Quran. Karena tanpa niat bisa jadi kita akan teledor dalam membaca Al-Quran. Bisa jadi kita bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Tapi dengan adanya niat yang kuat, niat yang teguh, kemauan yang kuat, maka kita akan terus berpacu, kita terus musabaqah, berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga kita mampu menghatamkan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Pentingnya niat ini adalah untuk meneguhkan kita, komitmen kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya perilaku zahir itu adalah cermin dari hati kita. Kalau kita punya kemauan yang kuat, kita punya niat yang benar, maka kita akan mampu untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seumpamanya kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal sholat fardu, sholat 5 waktu. Sebagian manusia banyak yang menjalankan sholat fardu di masjid. Sebagian mungkin mereka malas untuk pergi ke masjid. Ini jelas karena faktor niat yang kurang. Jadi kalau seseorang punya kemauan, punya niat yang kuat untuk pergi ke masjid, maka dia akan pasti pergi ke masjid. Sebaliknya, jika seseorang tidak punya niat untuk berangkat ke masjid, maka dia tidak akan punya kemauan untuk pergi dan tidak akan terlaksana maksudnya. Bisa kita saksikan bersama orang yang tempatnya atau rumahnya jauh dari musola atau masjid. Mereka yang punya niat untuk sholat di masjid, maka bisa terlaksana sholat di masjid, walaupun tempatnya mungkin agak jauh. Adapun sebaliknya, ada juga yang orang yang rumahnya mungkin di depan masjid, atau di seberang masjid, atau di sebelahnya masjid. Akan tetapi kalau tidak ada niat untuk sholat di masjid, maka tidak akan terlaksana. Ini adalah bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di sini pentingnya kita untuk meneguhkan diri kita dalam menjalankan amal-amal soleh ini. Perlunya kita niat dari awal. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya di luar bulan suci Ramadan ini kita terlalu lalai dalam hal membaca Al-Quran. Al-Quran sering kita tinggalkan. Ketika di luar bulan suci Ramadan, kita jarang menyentuh Al-Quran. Al-Quran jarang kita baca. Sehingga kita menjadi orang yang jauh dari Al-Quran. Akan tetapi momen di bulan suci Ramadan ini adalah momentum kita untuk memperbaiki, khususnya dalam hal membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.